Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Asep Yana Yusiama SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulydia Nurrahma dari kelas BM 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Majas pada Lagu Dialog Hujan karya Senar Senja. Latar belakang. Lirik lagu adalah hasil dari permainan kata yang dilakukan pengarang saat membuat sebuah lagu. Lagu dikatakan menarik jika liriknya mengandung rangkaian kata yang indah yang dapat membuat penonton larut dalam pikiran atau perasaan pengarang. Lirik lagu dapat berupa sebuah puisi, dan sebuah puisi dapat menjadi sebuah lagu. Penulis dapat memperindah lirik lagu dengan menggunakan gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa untuk memperoleh efek tertentu. Gaya bahasa terdiri dari beberapa unsur stilistika dan dapat digunakan untuk menyampaikan setiap perasaan yang ingin disampaikan penulis pada lirik lagu atau suatu imaji yang memiliki makna tertentu. Tujuan saya menganalisis lagu tersebut yaitu yang pertama ada mengidentifikasi berbagai jenis majas yang digunakan dalam lirik lagu Dialog Hujan. Yang kedua yaitu menjelaskan makna tersirat dari penggunaan majas tersebut. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana majas dapat memperkaya pengalaman pendengar terhadap lagu. Metode penelitian yang saya pakai di analisis ini yaitu yang pertama ada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini tuh penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal dengan mengumpulkan data berupa kata tertulis atau lisan. Terus menggunakan pendekatan stilistika yaitu metode analisis karya sastra dengan mempelajari penggunaan gaya bahasa atau majasnya. Terus yang terakhir juga saya menggunakan teknik baca catat, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mencatat data yang sesuai dengan permasalahan. Oke, hasil dan pembahasan. Gaya bahasa atau majas yang dikelompokkan secara langsung tidak hanya sebuah makna atau kajian stilistika dikelompokkan atas dua, yakni majas retorika serta majas kiasan. Di sini saya sudah mempunyai tabel 1 yaitu hasil perhitungan majas pada lagu Dialog Hujan. Saya menemukan dan mendapatkan di dalam lagu Dialog Hujan ini ada 7 majas retorika, diantaranya 2 majas hiperbola, 1 majas aliterasi, 2 majas asonansi, 2 majas asindeta. Dan saya juga menemukan 4 majas kiasan, diantaranya 3 majas personifikasi dan 1 majas hipalase. Oke, yang pertama ada gaya bahasa retorika hiperbola. Gaya bahasa retorika hiperbola itu adalah gaya bahasa yang berlebihan dan terkesan tidak masuk akal atau di luar nalar dengan maksud untuk memberikan kesan yang mendalam atau meminta perhatian gitu. Contohnya ada di baris ketiga dan di baris keenam. Di baris ketiga itu ada luangkan ruang imajimu. Dan di baris ke-6 ada bebaskan birunya hatimu. Kalimat luangkan ruang imajimu itu menggambarkan sesuatu yang tidak nyata, yaitu imajinasi. Imajinasi itu diibaratkan memiliki ruang fisik. Itu tuh kan gak bisa hal ini berlebihan, karena imajinasi itu bukan sesuatu yang bisa diluangkan. Yang selanjutnya juga kalimat bebaskan birunya hatimu. Kalau bebaskan birunya hatimu itu kan hati tidak memiliki warna, apalagi perlu dibebaskan gitu. Yang selanjutnya ada gaya bahasa retorika aliterasi. Gaya bahasa retorika aliterasi ini adalah gaya bahasa yang mengalami ada perulangan dari konsonan gitu. Contohnya ada di baris ke-6 yaitu bebaskan birunya hatimu. Pada baris ke-6 ini konsonan B mengalami pengulangan bunyi dalam frasa bebaskan birunya. Penulis menggunakan teori ini untuk menciptakan harmoni suara dengan pengulangan konsonan pada pertama serta tengah setiap kalimat. Terus majas aliterasi ini digunakan untuk menambah hiasan, menekankan kalimat, dan menciptakan efek yang indah pada lirik. Oke.
Selanjutnya ada gaya bahasa retorika asonansi. Gaya bahasa retorika asonansi itu kebalikan dari aliterasi. Kalau aliterasi itu konsonan, kalau yang asonansi itu perulangan bunyi huruf vokalnya. Di lagu Dialog Hujan ini ada pada baris ke-7 dan baris ke-9. Baris ke-7 itu ada tanpa kata, tanpa nada, dan baris ke-9 itu hanya rasa, hanya prasangka. Pengulangan vokal A terdengar sangat menonjol baik dalam kalimat tanpa kata tanpa nada yang bermakna sama yaitu sebuah kata maupun dalam kalimat hanya rasa hanya prasangka yang bermakna sama yaitu sebuah rasa. Fungsinya itu sama seperti aliterasi untuk menciptakan keindahan bunyi sekaligus memberikan kesan puitis. Selanjutnya ada gaya bahasa retorika asindeton. Asindeton itu pengungkapan suatu kalimat yang bermakna sama di dalam satu baris dan dituliskan tuh tanpa kata penghubung. Contohnya ada pada baris ke-7 dan baris ke-9 tanpa kata, tanpa nada, dan baris ke-9 hanya rasa, hanya prasangka. Kata dan nada itu sama-sama kata benda. Terus dihubungkan dengan kata yang sama yakni tanpa. Jadi kedua kata itu setara dan sama gitu. Jadi frasa tanpa kata serta tanpa nada dikaitkan hanya sekedar memakai tanda koma. Tidak ada kata penghubung seperti dan atau karena atau apa, tidak, hanya memakai tanda koma saja. Terus selanjutnya juga kata rasa dan prasangka juga termasuk kata benda. Pada kedua kata benda itu juga ada kata yang serupa yakni hanya. Jadi sama, posisinya tuh kedua kata itu setara atau sama. Frasa hanya rasa dan hanya prasangka dikaitkan hanya memakai tanda koma tanpa kata penghubung. Oke. Selanjutnya ada gaya bahasa kiasan personifikasi. Gaya bahasa kiasan personifikasi itu gaya bahasa yang memberikan sifat hidup kepada benda mati gitu. Jadi contohnya kayak memberikan sifat manusia kepada suatu benda mati gitu. Contohnya ada pada kalimat ketiga, maksudnya baris ketiga, baris ke-6 dan baris ke-8. Baris ketiga itu ada luangkan ruang imajimu. Kata imaji itu kan sebenarnya benda mati gitu ya, atau kata yang ya imaji gitu, bersifat abstrak, terus diberikan kemampuan seperti manusia yaitu bisa menyediakan ruang. Terus yang ke-6 juga bebaskan birunya hatimu. Hati diberikan sifat manusiawi yaitu biru yang melambangkan perasaan sedih. Kata bebaskan juga menggambarkan tindakan seperti manusia. Terus yang baris ke-8 juga rintik hujan pun menafsirkan kedamaian. Kalau dari kalimat ke-8, frasa rintik hujan itu benda mati dianggap mampu melakukan aktivitas manusia yaitu menafsirkan yang membutuhkan pemikiran atau emosi, jadi itu tidak mungkin. Itu adalah majas personifikasi. Nah, yang terakhir ada gaya bahasa kiasan hipalase di baris ke-10 yaitu yang terdengar di dalam dialog hujan. Kalau hipalase itu kan gaya bahasa yang katanya tuh bukan sebenarnya gitu. Jadi kata terdengar itu kan harusnya kayak suara gitu, manusia atau alat musik. Tapi di sini konteksnya dialog hujan, padahal dialog hujan tuh tidak mungkin memiliki maksudnya tidak mungkin dialog hujan gitu. Jadi dia tidak mungkin berbicara karena hujan adalah fenomena alam. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan analisis gaya bahasa di lagu Dialog Hujan memakai teori Susiati 2020 mengenai jenis gaya bahasa yang berdasarkan langsung tindak maknanya. Itu ada 2 jenis, yaitu gaya bahasa retorika dan gaya bahasa kiasan. Terus saya menganalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik baca catat. Kemudian dari penelitian itu saya mendapatkan 6 majas yang terdiri dari 4 majas retorika dan 2 majas kiasan. Majas retorikanya itu ada hiperbola, aliterasi, asonansi, dan asinton. Kalau majas kiasannya itu ada 2, yaitu personifikasi dan hipalase. Pesan yang tersirat pada lagu ini pun cukup dalam, yang mana lebih menggambarkan introspeksi diri, kedamaian, serta penghargaan pada keindahan yang sederhana. Liriknya mendorong kebebasan berekspresi serta imajinasi sambil menciptakan suasana damai yang mendalam. Kemudian selanjutnya ini referensi yang saya ambil, beberapa referensi yang saya ambil.
Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Asepiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.